Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan coba sedikit ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang terkait. Kali ini kita akan bahas sedikit tentang asuransi ya. Kali ini saya berikan judul bahwa asuransi itu tidak penting ya, bahwa asuransi memang tidak penting ya. Mari kita simak videonya ya. Ya, kali ini kan kita bahas ya bahwa asuransi itu sesuai yang tadi saya sampaikan di awal bahwa asuransi itu sebenarnya nggak penting ya, nggak penting ya. Memang nggak penting ya, bahkan boleh dibilang ngeluarin duit, buang-buang duit ya. Misal contoh Anda spending 500.000 kah, Anda akan mengeluarkan biaya sekitar 1 juta sebulan, atau mungkin kalau dalam tahunan mungkin 10 juta setahun misalnya ya, hanya untuk sesuatu yang mungkin belum tentu Anda dapatkan benefitnya ya, dan itu Anda rutin terus ya, sampai mungkin suatu saat ada kejadian ya, baru itu Anda merasa berguna ya. Jadi mungkin kebanyakan orang, bahkan saya dulu juga mungkin menyebutkan hal yang sama ya, bahwa asuransi itu tidak penting ya. Kali ini kenapa saya buat video, karena sebenarnya hari kemarin persis ya, saya dapat berita ya bahwa rekan saya, teman saya yang kebetulan mungkin saya kenal baik, dan memang beliau seorang yang bekerja keras ya, bekerja keras, dan saya dapat berita kurang baik ya, yaitu beliau kena stroke ya, stroke-nya tapi masih stroke tahap ringan ya. Nah, mungkin di sini buat saya agak mengagetkan ya. Kenapa saya bilang mengagetkan? Karena secara usia masih muda, mungkin juga gaya hidupnya juga nggak yang aneh-aneh sekali ya, tapi tiba-tiba kena stroke ringan ya. Di sini agak sedikit kaget ya. Dan hal yang mungkin sedikit saya agak sedih yang kedua adalah sebenarnya waktu itu saya pernah pengen mengunjungi beliau secara khusus ya. Saya sebenarnya pengen banyak ngobrol tentang asuransi sebenarnya di situ ya, tetapi karena pandemi, karena kondisi dan segala sesuatunya, di situ saya tidak urung ya, saya urung jadi untuk menemui beliau ya. Nah, akhirnya saya tiba-tiba dapat berita ini, dan kadang-kadang saya merasa agak sedikit ada penyesalan ya, penyesalan kenapa kemarin saya nggak samperin beliau dan saya nggak cerita sesuatu ya. Oke, cerita itu menceritakan ya bahwa dalam kasusnya beliau ya, dalam kasusnya teman saya ini, mungkin kalau kita bicara setahun yang lalu, mungkin ketika saya ngobrol asuransi, mungkin buat beliau, asuransi tidak penting ya, asuransi mungkin hanya beban ya, hanya ngeluarin biaya. Tapi kalau mungkin melihat kondisi yang terjadi sekarang, mungkin baru kita bilang ya, bisa jadi asuransi sekarang jadi penting ya, dan mungkin bisa jadi asuransi kita butuhkan. Ya, mungkin pertama kali biaya untuk rumah sakit, atau mungkin mohon maaf, in case misalnya tiba-tiba keluarga atau beliau meninggal, kita kan nggak tahu ya. Kebetulan kalau setahu saya beliau hanya single factor, jadi hanya beliau aja yang bekerja dan istrinya tidak bekerja. Jadi bayangkan yang ditinggalkan banyak sekali ya. Nah, jadi di sini bisa kita bayangkan ya bahwa asuransi itu bisa jadi memang benar ya, benar sekali ya. Saya juga sangat setuju asuransi itu tidak penting ya. Tapi ketika kita kejadian, kita juga baru ngerasa bahwa asuransi itu penting. Bahkan ada orang bilang bahwa asuransi itu sangat penting. Jadi asuransi itu kadang-kadang kayak buah si malakama ya. Orang bilang nggak penting, memang benar nggak penting. Orang bilang beban, betul nggak penting. Tapi orang kadang baru bilang penting ketika mereka terjadi something ya. Bahkan mereka bilang menyesal ya, kenapa kemarin saya nggak menggunakan asuransi ya. Nah, case-case seperti ini sering terjadi ya. Kadang-kadang kita merasa menyesal di belakangnya. Termasuk sebenarnya saya menyesal ya. Penyesalan saya kenapa kemarin saya nggak cerita tentang asuransi ketika beliau masih belum terjadi apa-apa ya. Karena memang kalau dalam kondisi sekarang, misalnya orang udah kena kasus, misalnya contoh udah kena serangan jantung lah, atau penyakit kritis yang lain, penyakit kronis, biasanya asuransi agak susah, bahkan tidak bisa diajukan ya. Nah, makanya di sini kadang-kadang ironinya sebuah asuransi seperti itu ya. Kadang-kadang seolah-olah dia itu seolah seperti anak tiri ya. Kadang-kadang dia ini kalau kita merasa tidak perlu ya tidak perlu ya, seolah dia memang kita abaikan ya, kita ignore ya, kita apa istilahnya, kita buang sebenarnya
apa sih, ini beban ya, ini kurang menarik ya, ini hanya atau bahkan kadang-kadang kita menggunakan prinsip yang sederhana ya, bahwa oh saya punya Tuhan kok, saya punya bersyukur kan. Mungkin jawaban Tuhan simpel ya, Tuhan melindungi kita dengan apa ya, salah satunya kadang-kadang sebenarnya udah banyak tool ya, salah satunya mungkin melindungi dengan asuransi ini ya. Oke, jadi dari kejadian seperti ini, mungkin ini cerita nyata bahwa asuransi itu memang benar tidak penting ya, ketika kita tidak membutuhkan ya. Tapi itu asuransi menjadi sangat penting ketika kita membutuhkan. Jadi bayangkan ketika Anda nggak membutuhkan ya memang benar ya asuransi nggak penting, asuransi hanya buang-buang duit ya, hanya spending uang, hanya membayar premi, membayar asuransi, membayar duit hanya untuk sesuatu yang mungkin benefitnya tidak kita pernah dapatkan ya. Nah, baru kita menyadari ketika asuransi itu penting ketika ada kejadiannya. Nah, inilah sebenarnya hakikat dari asuransi yang pernah saya sampaikan kemarin ya. Saya sepakat asuransi memang tidak penting ya. Bahkan kalau ada yang sarkas ya, sarkas itu artinya menyatakan bahwa asuransi itu tidak penting. Kalau apa? Di sini ada satu pernyataan ya. Ya, di sini mungkin boleh Anda googling di beberapa tempat. Asuransi tidak penting bila sebenarnya yang pertama Anda tidak bisa meninggal dunia. Yang kedua, Anda tidak mungkin terkena penyakit. Yang ketiga, Anda tidak peduli dengan diri Anda. Yang keempat adalah Anda tidak lagi mencintai keluarga ya. Oke, poin ini akan menjadi perenungan saya dan perenungan kita bersama ya. Jadi mengapa asuransi menjadi tidak penting ya? Dan sebaliknya mengapa asuransi menjadi penting ya? Oke, dan makanya di sini satu hal yang ingin saya sampaikan ya dalam sebuah pengaturan seputar keuangan ya, bahwa kita jangan sebenarnya yaitu kembali ke Anda ya. Apakah Anda memutuskan bahwa asuransi itu mau Anda lakukan kapan sebenarnya? Mau sekarang, nanti, atau mendekati kejadian, atau bahkan setelah kejadian? Silakan Anda putuskan sendiri ya. Buat Anda ini adalah sebuah keputusan. Saya sendiri sudah mengalami banyak hal yang sebelumnya adalah orang tua, mertua saya, kakak saya, dan kali ini mungkin rekan saya sendiri ya. Jadi Anda bisa putuskan apakah asuransi atau penting dan tidak penting. Saya kembalikan ke diri Anda masing-masing ya. Oke, mungkin ini singkat saja dari saya terkait dengan bahwa asuransi itu penting atau tidak penting. Silakan nilai sendiri. Karena Anda belum merasakan, ketika Anda merasakan, boleh lihat kembali video saya bahwa asuransi ini apakah tidak penting atau penting ya. Saya tidak dalam posisi untuk menilai karena masing-masing dari Anda paham sendiri ya, paham sendiri kebutuhan Anda. Jadi tidak pada porsinya kali ini saya menjudge atau menentukan bahwa seberapa penting atau kapan harus membeli atau kapan harus menggunakan asuransi. Silakan Anda putuskan sendiri ya. Oke, terima kasih Anda sudah melihat videonya. Mungkin kita coba lanjutkan lagi dengan share-share yang lain terkait dengan seputar keuangan. Mungkin kali kita bahas asuransi, mungkin suatu saat kita bahas yang lainnya. Oke, terima kasih Anda sudah melihat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.